Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, di video kali ini gue bikin agak sedikit lebih berbeda karena gue mau ngajakin kalian semua untuk nontonin gue main sebuah game sambil gue nyobain Fine Fine Ampli Game 86. Nah, gue juga ngerekam video, bukan ngerekam video, ngerekam audio yang ada di video ini itu menggunakan mikrofon yang ada di Ampli Game 86. Jadi, kalau misalkan kalian suka sama kualitas suaranya, kualitas rekaman suaranya, itu hasilnya dari si Fine Fine Ampli Game 86. Oke, ini adalah pertama kali juga gua bikin video recording main game kayak begini. Jadi mohon maklum kalau misalkan masih ada banyak kesalahan teknis yang gua lakukan di sini. Kayak misalkan setup yang seadanya yang gue punya di sini dan mikrofon yang cuma jadi hiasan karena gua ngerekamnya pakai mikrofon dari headsetnya langsung. Dan mungkin hal tercerdas yang gue lakuin tuh, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nih, kalau gua geser-geser bangkunya, itu RGB light yang ada di belakang yang kalian lihat itu pindah-pindah karena gue pasang si apa namanya RGB lightnya tuh di sini. Jadi mungkin itu adalah hal tercerdas yang gue bikin di video ini. Selebihnya mungkin seadanya dulu sampai nanti gue punya budget lebih untuk beli equipment gaming yang lebih decent lagi buat recording berikutnya. But sesuai janji, hari ini gue bakal ngajakin kalian main game. Gamenya apa? Gamenya adalah game favorit gue, FIFA. Mungkin gak banyak orang yang main FIFA, karena banyak orang yang bilang kayak FIFA itu cuma game cowok, jadi cewek gak main. Terus kayak ada beberapa cowok juga yang lebih prefer main RPG, MMORPG, terus FPS dan lain-lain. Jadi mungkin pasar dari game FIFA ini nggak segede itu, tapi ya we'll see, karena itu adalah game yang paling simple, yang paling sering gue main, dan itu cocok juga buat gue mainkan sambil nyoba si Ampli Game 86 ini. Karena banyak juga suara-suara yang dikeluarkan oleh FIFA, terus mungkin mikrofonnya nggak akan gitu berpengaruh karena gue mainnya offline aja, tapi ya kalian bisa tahu kualitas mikrofonnya dari audio yang gue record di video ini. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, gue langsung pakai aja mikrofonnya, headsetnya. Suaranya masih jelas nggak? Masih jelas. Oke, dan kita akan langsung masuk ke gamenya. Gue udah buka gamenya sih, jadi kita tinggal masuk ke gamenya aja. Tapi sebelum itu gue akan setting biar gue pindah ke pojok kanan atas dari video tersebut. Oke, let's go. Kita setting dulu. Oke, kalau misalkan kalian bisa lihat, gue udah pindah ke pojok kanan atas atau pojok kiri atas. Nih harusnya pojok kanan atas sih, pojok kanan atas dari video ini. Dan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya, karena gue udah buka gamenya tadi. Dan ini adalah FIFA 23. Gue beli ini sekitar setahun lalu kalau nggak salah ya. Dia launchnya itu tahun lalu, akhir-akhir tahun. Kenapa gue suka banget sama game FIFA? Karena gue orangnya tuh suka yang instan. Gue nggak suka game yang bener-bener uh, gimana ya, adventure lo harus mikir strategi dan lain-lain. Ada strategi di sini, cuma kayak ya cuma strategi untuk lu menang di match tersebut gitu loh. Ya itu alasan kenapa gue main game macam FIFA, Pro Evolution Soccer. Gue main FIFA, main game bola lah. Main game bola itu mulai kecil itu diajakin sepupu gue main Winning Eleven. Buat kalian anak 90-an pasti tahu. Abis itu gue beranjak ke Pro Evolution Soccer. Dan karena PES itu belakangan engine-nya aneh, jadi gue akhirnya beralih ke FIFA. Dimana ternyata orang lebih banyak main FIFA daripada main PES. Karena katanya lebih gampang. Katanya, gue nggak tahu. Mungkin gue akan dihujat pro player dan lain-lain. Gue nggak tahu. Yang penting gue main buat fun aja. Oke, kita akan kick off. Dan gue juga udah gue main FIFA ini udah lumayan lama, FIFA 23, tapi gue nggak pernah cobain apa namanya ini house rules. Jadi basically kita nggak main game biasa, tapi ada bumbunya sedikit di dalam game tersebut. Nah, gue mau cobain Mystery Ball ini karena katanya di game Mystery Ball ini tuh ada 5 different Mystery Balls. Yaitu ada shooting, passing, dribbling, speed, sama all boost. Yang katanya setiap Mystery Ball ini, shooting, passing gitu-gitu tuh ningkatin skill dari pemain yang megang bola. Jadi kalau misalkan shooting, di shootingnya jadi lebih kencang dan akurat.
passingnya jadi lebih bagus, dribblingnya semua jadi kayak Neymar, jatuh mulu dong. Terus speed jadi lari kencang banget, dan all boost itu adalah gabungan dari keempat boost sebelumnya yang gue sebutkan tadi, shooting, passing, dribbling, speed. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja kita cobain. Biasanya kalau gue main, langsung aja gue pakai tim jagoan gue, Arsenal. Kalau misalkan ditanya kenapa, karena dulu pas gue main Winning Eleven, Arsenal itu tim yang pertama keluar. Dan gue karena nggak ngerti, gue pilih aja. Dan lawannya biasanya gue pilih Chelsea karena derby London. Ini so far, suaranya dari Ampli Game 86, ini sambil gue setting, sambil gue cerita ya. Suara dari Ampli Game 86 ini menurut gue oke banget. Dan yang bikin makin oke lagi adalah cushion pad-nya. Jadi ini gue sambil ngomong aja, gue barely bisa denger suara gue sendiri karena cushion pad-nya itu ngebekep kuping gue banget. Jadi rasanya itu kayak pakai headset yang punya fitur noise cancelling. Jadi ini bagus banget. Suaranya nggak leak kemana-mana. Terus bentar kita set dulu, mainnya 4 menit aja ya. Difficulty level, gue mau coba world class. Gue biasa mainnya kalau nggak semi-pro, profesional, tapi kita coba world class. Ya, jadi kayak berasa pakai headset yang punya fitur noise cancelling, even though si Ampli Game 86 ini nggak punya noise cancelling sama sekali, man. Jadi menurut gue itu adalah satu poin plus untuk Fine Ampli Game 86, mengingat dia tuh ada di range budget friendly, cuma di harga 600 sampai 700 ribuan, kayak gitu. Terus ini 5 minutes into gue pakai ini, itu kuping gue masih belum berasa panas atau gimana, karena biasanya kata orang kalau misalkan bahannya leather gini, itu kupingnya akan cepat panas. Tapi ini menurut gue masih aman-aman aja. Cuma nggak tahu kalau misalkan gue main 2 jam, 4 jam gitu ya mungkin panas gitu. Oke, tadi kita udah ada openingnya, dan ini mantep kan, mantep. Tapi cushion pad-nya juga untuk over ear nih nyaman banget ya. Kayak dia empuknya tuh bener-bener pas gitu, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Kalau terlalu keras kan kayak nggak enak, sakit di kuping tentunya. Tapi kalau terlalu empuk juga nggak ada gripnya gitu loh, jadi gampang melorot sehingga sakitnya itu malah di bagian atas kepalanya. Tapi ini aman, pas banget, jadi dia ngebekap kuping gue kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu kencang dan nggak terlalu loose, pas aja gitu, biar langgeng. Ini siapa nih? Mirip futsal Indonesia, siapa tuh ya? Evan Sumilena yang jago, yang tendangannya kenceng banget. Oke. Ini FIFA makin tahun apa namanya, entrance scene-nya tuh makin bagus ya. Gue nggak ngerti gue ngomong apa, tapi ya jadi kayak lebih real aja gitu nonton bolanya. Ini kita hold aja, kita skip aja biar kita bisa langsung main, dan kick off telah dimulai. Let's see. Gue harap ini recordingnya bagus ya, karena aduh, untung. Karena gue punya komputer tuh juga dikategorikan sebagai komputer yang memiliki spesifikasi low end. Bahkan GTX gue nggak nyampe 1000-an. Jadi gue harap ini recordingnya bagus. Gue udah cari di internet sebelumnya buat tahu gitu kayak buat tahu settingan yang bagus untuk di OBS itu gimana. OBS tuh tadi platform yang gue pakai untuk nge-record game ini sekaligus nge-record muka gue bersamaan. Ini kalau kamera windownya kekecilan, gue minta maaf ya, tapi gue berharap kalian fine aja nggak ngeliat muka gue yang jelek ini. Anyway, back to the game. Aduh, berbahaya. Ini world class, dia bisa passing lambungnya tuh mantep banget coy. Ini yang gue suka dari Arsenal tuh, pemainnya sangat suportif. Kayak deket-deket, jadi gue oper-operannya gampang. Gue kalau main FIFA tuh lebih suka kayak oper-operan gini, pelan-pelan build up.
Kalau ada pemain yang lari kosong, baru oper kayak gitu. Gagal tapi. Oke. Aduh, offset shot. Tidak gol, Bung. Tidak gol. Malah kebobolan, Bung. Mumpung gol, gue mau ngecek sesuatu. Gue takutnya tadi gue lupa lock muka gue. Iya, jangan-jangan ini nggak ke lock muka gue. Coba kita lock sekarang. Oke, harusnya ini ke lock. Harusnya muka gue udah ada di game sekarang. Gue minta maaf banget kalau dari tadi gue hilang. Maklum pertama kali Gan. Harusnya sekarang udah ada. Gue kalau misalkan in game gue nggak bisa ngeliat muka gue tuh ada dalam apa enggak. Terus kalau misalkan gue cut recordingnya kayak sayang banget udah setengah jalan. Jadi ya kalau misalkan tadi muka gue hilang, gue berharap itu tidak masalah buat kalian. Yang penting kalian bisa dengar suara gue, bisa dengar review gue singkat tentang si Ampli Game 86 ini sambil gue main. Oke, gue udah kebobolan 1. Tadi gue nggak lihat busnya apa. Sekarang gue akan mulai perhatiin busnya. Ini warna biru. Kalau misalkan kalian lihat di pojok kanan atas itu ada informasi busnya. Atau kadang-kadang si komentatornya juga bilang kayak what kind of bus yang lagi aktif di waktu tersebut gitu. Aduh. Sekarang lagi speed boost by the way. Jadi kayak setiap pemain tuh jadi lebih kenceng larinya kalau pegang bola. Salah gua. Enggak dong. Aman coy. Oh ya, anyway ini volume. Tadi gue set cuma di 2 karena 2 aja udah kenceng banget. Sekarang gue set di 4 biar lebih kedengeran detailnya. Nah kalau kalian bisa dengerin dengan seksama nih, dengan seksama udah kayak bahasa Indonesia, bisa dengerin itu ada suara dari tendangan bola itu jelas banget. Terus suara penontonnya juga. Kayak gue bukan tandingan world class deh. Ini ngaco banget. Kenapa susah banget? Apa gue yang kebanyakan ngomong ya? Jadi nggak fokus mainnya. Nggak alasan dong. Emang gue aja yang cupu aja. Iya, gue set max itu biasanya cuma di 6. Kalau di 8 tuh gue nggak bisa dengar suara gue sendiri sekarang. Cuma lulu gitu doang. Jadi gue biasa set di 4 aja, supaya kalau misalkan ada orang ngajak gue ngobrol, gue masih bisa kayak, oh iya kenapa gitu, oh iya kenapa. Kalau misalkan gue set di 8, orang ngajak gue ngobrol, gue begitu doang, gak kedengeran apa-apa soalnya. Oke, ini speed boost. Oke, gue harus lebih memanfaatkan boostnya. Gitu gue oper ke Saka, terus gue lari, gak ada yang bisa kejar. Boom. Tidak masuk. Apa itu namanya? Nggak, gue nggak tahu namanya apa, tapi itu keren banget. Tendangan silang. Udah kayak tanaman kawin silang. Anyway, gue gagal mencetak gol. Gue harus lebih berjuang lagi. Oh no. Itu kiper gue jago, Marcus Horizon nih. Bukan ya? Gue kiper Indonesia tahun berapa? Shooting boost. Oke, gue harus memanfaatkan shooting boost. Itu gara-gara shooting boost kali ya. Jadi kipernya gripnya nggak kencang. Oke, 2 nih poinnya. Oh iya, jadi setiap boost yang ada itu poinnya beda-beda. Kayak ini passing boost kali 2. Jadi kalau sekali nyetak gol poinnya 2 kayak gini nih. Ternyata nggak gol. Jangan selebrasi sebelum beneran gol. Ih, diblok lagi. Weh, Havertz. Kai Havertz cedera. Baru main bentar udah cedera. Cemen. Cederanya kenapa tadi? Colok. Oper. Ini apa sih busnya? Shooting boost kali 1. Gue cupu banget ya main ini ya. Cupu banget gila. Wah. Wih, masih aman.
Masih aman gawang gua, tidak kebobolan. Ya baru mau nyerang di babak kedua. Gue main 4 menit tadi ya. Udah 4 menit gue ngebacot, kebobolan 2. Udah 4 menit. Anyway, gue harus bisa nyetak gol. Malu kalau enggak. Masa konten game mereka kalah. Ada gak sih orang yang bikin konten game tapi kalah? Ya cuma gue doang nih. Aduh, foul. Untung advantage. Advantage itu kalau misalkan kita bikin foul tapi bolanya masih dilawan, masih ada di tangan lawan. Enggak lah, kalau di tangan handsball. Malang lucu. Dapat passing bus. Chicken proud of myself. Kenapa chicken? Karena chicken itu ayam. I am proud of myself. Kali 3 kan tadi. Jadi poin gue, walaupun gue baru nyetak 1 gol, poin gue 3. Mantap, gue suka mystery ball. Menangnya gampang. Gak juga sih sebenarnya. Colok, mantap. Tadi sampai mana pembicaraan kita? Sampai ayam. Sabar, golin dulu. Jangan ganggu gue. Aku diganggu. Aku tidak suka diganggu. Oh ya, by the way, teman-teman. By the way, kebobolan gue. Untung tiang. By the way, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, gue kan kuliah dan bekerja di negara orang sekarang di Kanada. Ntar golin dulu. Hey! Kenceng banget nih Gabriel Jesus larinya, buset dah. Ya, seperti yang kalian tahu kan, gue kuliah di negara orang di Kanada dan kerja juga di sini. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang gimana rasanya kuliah di Kanada, terus kayak nanya-nanya seputar apakah lu bisa kuliah sambil bekerja di Kanada, itu bisa banget. Gue bakalan sharing di webinarnya agensi gue dulu, Universal Indonesia namanya, pada hari Sabtu tanggal 15 April. Kebobolan deh gue. Ya, berdua lagi. Hari Sabtu tanggal 15 April jam 10 pagi. Tiketnya itu atau registrasinya itu bisa dilakukan di Instagramnya Universal Indonesia, universalstudyabroad.id. Ntar gue link juga di description box, jadi biar kalian kalau penasaran dan pengen tanya-tanya seputar kuliah di Kanada, gue bersedia buat jawab semua pertanyaan kalian sesuai waktu yang diberikan oleh Universal di webinar tersebut. Gocek, nah, gol. Gue jago, gue nggak cupu. Aneh banget. Halo, ya, mama, lupa matiin kompor, mama. Tolong matiin kompornya. Gak lucu. Hari Sabtu ini, this coming Saturday, tanggal 15 April jam 10 pagi. Ada Zoom meeting linknya, jadi kalian bisa visit aja Instagram. Instagramnya Universal yang akan gue link di description box, dan kalian bisa register kalau misalkan kalian mau ikut webinarnya. Itu selain gue sharing, ada juga current studentnya Douglas College. Itu adalah kampus di mana gue kuliah dulu di Kanada ini, dan representatifnya dari Douglas College juga bakalan bakalan sharing tentang the programs that they have in Douglas College gitu. Jadi, masa kebobolan lagi sih? Bercanda nih. Anyway, Sabtu tanggal 15 April jam 10 pagi. I'll see you there kalau misalkan kalian register nanti. Soalnya gue sadar banget, kayak ini Olbus lagi. Bolanya kalau mengkilat-kilat ada glitter gitu, dia Olbus. Kalau Olbus tuh berarti larinya kenceng, tendangannya kenceng, passingnya bagus. That will count as 3. Mantap.
Iya, karena gue sadar banget banyak dari kalian yang tulis di komen, yang email gue, yang reach out ke Facebook gue. Gue bukannya nggak mau bales, tapi gue jarang banget buka Facebook Messenger. Terus Instagram DM itu on goal. On goal, man. Wah, ngaco, salah gue. Iya, gue jarang banget buka, dan sekali gue buka itu udah flooded banget. Jadi waktunya itu nggak akan cukup buat gue balesin satu-satu. Jadi di setiap kesempatan gue akan menjawab pertanyaan kalian, entah itu lewat video yang gue upload atau lewat Q&A yang ada di Instagram gue. Karena most of the questions itu kurang lebih sama tentang gimana rasanya kuliah di Kanada, terus gimana rasanya kerja sambil kuliah, susah nggak sih, terus kayak apakah pendapatan gua sebagai pekerja part time di sini, misalkan gua kerja di restoran sebagai server, or gua misalkan kerja di retail sebagai salesman, itu apakah cukup untuk membiayai hidup gua sehari-hari di Vancouver, yang termasuk salah satu kota dengan living cost paling gila yang ada di dunia. Nggak make sense, man. Lu beli apa ya yang mahal banget di sini? Yang menurut gua nggak make sense adalah lu beli mie instan itu bisa beli mie instan itu Indomie itu 30.000 coy, sampai 35.000 isi 4 doang. Gila, di Indo 35.000 lu bisa dapat Indomie sekardus kali ya. Ya nggak tahu sih, mas kardus ya. Gue terakhir beli sih 40.000. Okay. Gamenya sudah berakhir dan gue menang apparently gara-gara all boost tadi, sehingga gol gue dikali 3. Jadi balik lagi ke Fine Ampli Game 86. Gue enjoy banget pakainya, dan ini sama sekali gue nggak ngerasa panas. Tadi gamenya itu sekitaran 10 menit kalau nggak salah. Gue nggak ngerasa panas sama sekali, dan ini gue yakin juga kualitas mikrofonnya bagus banget hasilnya. Bukan bagus kayak seolah kalian pakai kayak diomongin di samping gitu, kagak. Cuma jelas banget lah nangkep suaranya, dan dia benar-benar reduce noise dari sekitaran. Ini di sebelah gue itu ada kipas nyala, dan di sebelah kanan gua itu ada CPU gua yang dimana kipasnya juga gitu karena udah tua. Terus gua punya apa lagi? Persis di seberang apartemen gua itu Skytrain, train transportasi umum, bus dan lain-lain, itu semua persis di seberang apartemen gua. Tapi kalian nggak bisa dengar sama sekali. Mungkin di video-video gua itu kalian bisa dengar karena gua pakai mikrofon yang nempel sama kamera gua dan bukan lavalier. Tapi sekarang itu kalian nggak akan bisa dengar ada suara kereta lah, ada suara bus lah yang ada di situ. Jadi aman semua. Terus gue lupa mention kalau misalkan gua menggunakan equalizer mode yang gaming karena gue lagi pakai main game. Jadi bedanya itu tuh cukup signifikan. Kalau misalkan kalian set ke music itu dia lebih kecil suaranya dan lebih detail. Kalau misalkan kalian set ke movie itu dia lebih menggelegar, jadi kayak berasa kalian nonton di bioskop. Dan kalau misalkan kalian set ke game itu dia lebih bassy, dan suara-suara penting kayak misalkan tadi tendangan bola atau suara footstep kalau kalian main FPS itu lebih jelas kedengeran gitu loh. Dan rasanya beda aja, kayak vibe-nya tuh emang gaming. Kalau movie itu vibe-nya emang kalian suara lebih jauh gitu, kayak ada di scene-nya. Dan kalau music itu lebih kayak detail aja, buat kalian yang audiophile itu bakalan ngebantu banget. Kayak gitu. Jadi, oke, kita balik dulu. Gua rasa ini main game-nya udah cukup. Dan kita balik ke OBS studionya. Terus gua mau gedein dulu, gue punya ini biar kalian bisa ngelihat gue dengan jelas lagi, walaupun mungkin ada dari kalian yang nggak pengen. Jadi
Oke, tadi kita udah main game dan udah nyobain si Fine Fine Ampli Game 86. Ini juga looks-nya kalau misalkan kalian lihat, kayak gue demen banget ini RGB light yang ada di kiri dan kanan dari ear cups-nya. Itu mantep banget men, dan even though dia nggak customizable, tapi unik, dan menurut gue untuk headset di harga sekian dengan ada RGB light itu udah oke banget gitu loh. Gue pernah nge-review ini, aduh, gue pernah nge-review ini, gue inget banget di beberapa video gue sebelumnya. Ini Logitech G435, kelihatan gak sih? Ya kelihatan, ini Logitech G435 wireless, dan ini ringan banget. Gue pernah nge-review ini, tapi sayang sekali kalau misalkan gue nge-review buat main game kayak begini, itu agak kurang karena mikrofonnya itu cukup tidak bisa diandalkan. Apalagi ya? Oh iya, dia nggak ada. Tadi kita bahas RGB, dia nggak ada RGB light juga, walaupun harganya itu ada di sekitaran 900 ribuan sampai nyentuh 1 juta. Tapi dia nggak ada RGB. Sedangkan ini cuma di 600 ribuan itu udah ada RGB light. Jadi menurut gue ini benar-benar good deal banget buat kalian para gamers pemula atau buat kalian yang udah pro juga. Itu bagus banget. Sebuah pilihan yang kalian gak akan nyesel lah menurut gue. Kayak nothing to lose. 600 ribuan bisa nemenin kalian gaming sampai, mungkin ini dari build quality sih gue bisa bilang bertahun-tahun ya. Jadi ya just give it a try. Kalau misalkan kalian mau beli, linknya udah gue taruh di description box di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton reviewnya, di situ gue ngomongin lengkap tentang si Fine Fine Ampli Game H6 ini. Buat kalian yang mau nonton reviewnya, udah gue taruh di description box juga. Jadi feel free buat cek dan buktiin sendiri kalau misalkan Fine Fine Ampli Game H6 ini cocok buat kalian apa enggak. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini. Gue happy banget bisa sharing sama kalian tentang game yang gue suka. Gue bisa sharing sama kalian tentang apa yang gue suka dari Fine Fine Ampli Game H6 ini, dan apalagi yang pengen gue sampein ya. Gue mulai rajin untuk post TikTok. Jadi buat kalian yang pengen interaksi sama gue lebih lanjut lagi, atau pengen lihat video-video singkat, buat kalian yang malas nontonin video gue yang panjang, itu langsung aja visit TikTok gue di Adito Aditya. Sama kayak Instagram gue juga di Adito Aditya. Jadi buat kalian yang pengen tahu fun facts dan lain-lain, ya visit aja TikTok gue dan Instagram gue di Adito Aditya, karena di situ gue bakal lebih share tentang daily life gue di Kanada juga, sehingga kalian bisa lebih kenal sama siapa sih si kampret ini Adito Aditya. Oke, gue rasa sekian dulu videonya, sebelum makin panjang lagi karena gue lihat ini udah hampir setengah jam. Dan buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian kepada channel Adito Aditya. Alright, as always, last but not least, keep learning, but kelihatan gak? Take it slow. Adito out. See you in the next video.